SDM dengan tujuan bisnis organisasi. Yang kedua adalah mengembangkan kepemimpinan, di mana membangun kapabilitas manajerial dan kepemimpinan masa depan. Yang ketiga adalah transformasi SDM, adaptasi terhadap perubahan lingkungan, bisnis, dan teknologi. Dan yang keempat adalah manajemen bakat, yaitu mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan talenta terbaik. Nah, di sini kita lihat adanya pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama adalah keunggulan kompetitif, di mana sumber daya manusia berkualitas memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Nah, pengembangan sumber daya manusia yang baik membuat organisasi mempunyai nilai lebih dibandingkan pesaing. Contohnya seperti perusahaan teknologi seperti Google, di mana terus melatih karyawannya agar selalu mempunyai ide inovatif. Hasilnya, mereka tetap unggul di pasar global. Yang kedua adalah adaptasi perubahan, yaitu mengembangkan SDM memungkinkan adaptasi lebih cepat terhadap perubahan pasar. Nah, dunia kerja cepat berubah, Bapak dan Ibu, terutama karena teknologi dan tren pasar. Sumber daya manusia yang terlatih bisa beradaptasi dengan cepat, gitu. Contohnya seperti di masa pandemi kemarin, banyak perusahaan yang melatih karyawan agar mahir menggunakan platform digital seperti Zoom atau Google Meet yang sama-sama kita gunakan pada siang hari ini untuk belajar mata kuliah teori MSDM. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan produktivitas, yaitu karyawan dengan keterampilan tepat bekerja lebih efisien dan efektif. Nah, karyawan yang dibekali dengan keterampilan yang tepat akan bekerja lebih efisien dan efektif. Contohnya seperti seorang staf administratif yang dilatih menggunakan software Excel akan dibandingkan dengan karyawan yang menggunakan secara manual. Kemudian yang keempat, keberlanjutan bisnis, yaitu memastikan tersedianya talenta untuk kebutuhan jangka panjang atau organisasi. Nah, di mana pengembangan sumber daya manusia itu sendiri memastikan perusahaan tidak kekurangan talenta di masa depan. Kalau kita ambil contoh seperti bank besar sering membuat program magang dan pelatihan untuk mahasiswa agar mereka siap direkrut ketika lulus, dan ini tentu saja merupakan investasi jangka panjang. Jadi kalau lihat pada penjelasan di slide ini, pengembangan sumber daya manusia itu bukan sekedar pelatihan, tetapi strategi untuk membuat organisasi lebih adaptif, unggul, produktif, dan berkelanjutan. Berikutnya adalah strategi pengembangan sumber daya modern. Kalau misalnya kita lihat di sini, itu ada beberapa eh, empat pilar ya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah personalisasi, yaitu jalur pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, setiap karyawan itu pasti mempunyai kebutuhan dan potensi yang berbeda, jelas. Maka pengembangan SDM itu harus disesuaikan secara individual. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti seorang karyawan marketing mungkin butuh pelatihan public speaking. Sementara karyawan IT lebih butuh pelatihan coding lanjutan gitu Bapak dan Ibu. Jadi sesuaikan dengan spesialis masing-masing karyawan di masing-masing divisinya. Yang kedua adalah berbasis data, yaitu keputusan SDM didukung analisis data komprehensif. Nah, di mana keputusan terkait SDM ini tidak bisa hanya berdasarkan intuisi saja. Jadi harus ada analisis data yang mendalam. Contohnya seperti HR menggunakan data kinerja dan feedback untuk menentukan siapa yang layak mendapatkan promosi atau pelatihan tambahan. Kemudian di sini yang ketiga adalah pembelajaran berkelanjutan, budaya belajar sepanjang karir profesional, yaitu belajar itu tidak berhenti setelah training di awal saja ketika masa telah rekrut atau misalnya mau naik promosi saja gitu. Melainkan budaya belajar seumur hidup penting agar karyawan selalu relevan gitu dengan perkembangan yang sudah ada. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini contohnya adalah perusahaan yang menyediakan akses ke platform belajar online seperti Coursera atau Udemy untuk semua karyawan. Nah,
Kemudian yang terakhir adalah integrasi digital, yaitu pemanfaatan teknologi dalam proses pengembangan. Ya, pemanfaatan teknologi ini mempercepat dan mempermudah proses pengembangan sumber daya manusia, di mana contohnya adalah penggunaan Learning Management System (LMS) yang kita gunakan sama-sama pada laman UNJ, contohnya di dunia pendidikan, serta untuk modul pelatihan digital yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja, itu integrasi digital. Kemudian kita di sini akan menjelaskan mengenai landasan strategi pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, di mana identifikasi kesenjangan keterampilan dan kebutuhan organisasi secara sistematis. Jadi kalau kita lihat eh, langkah awal yang sangat penting, organisasi harus mengidentifikasi kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki karyawan saat ini dengan keterampilan yang dibutuhkan. Nah, contohnya adalah sebuah perusahaan logistik menyadari bahwa sebagian besar sopirnya belum mahir menggunakan aplikasi pelacak digital. Nah, maka dilakukanlah pelatihan teknologi dasar agar mereka bisa bekerja lebih efisien sesuai kebutuhan zaman. Nah, yang kedua adalah perencanaan komprehensif. Nah, di mana penyusunan roadmap, pengembangan jangka pendek dan panjang, yaitu setelah tahu kebutuhannya, organisasi itu harus menyusun rencana jangka pendek dan panjang, atau bisa disebut roadmap pengembangan SDM. Nah, dalam jangka pendek, perusahaan bisa mengadakan workshop soft skill seperti komunikasi efektif, sedangkan untuk jangka panjang dibuat program beasiswa internal bagi karyawan yang ingin kuliah lagi sesuai bidang kerja mereka di divisinya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi berkelanjutan. Ini sangat penting sekali Bapak dan Ibu karena untuk apa? Untuk pengukuran dampak dan penyesuaian program berdasarkan hasil. Program pengembangan tidak boleh selesai tanpa evaluasi gitu Bapak dan Ibu ya. Karena memang harus ada pengukuran dampak dan perbaikan berkelanjutan. Contohnya seperti apa? Yaitu contohnya setelah pelatihan customer service, perusahaan melakukan survei kepuasan pelanggan. Hasilnya dipakai untuk melihat apakah pelatihan benar-benar berdampak atau perlu direvisi seperti itu. Dan yang keempat adalah dukungan manajemen. Ini tidak tidak apa tidak lepas dukungan manajemen ini sangat penting juga karena apa komitmen penuh dari pemimpin senior terhadap inisiatif pengembangan. Nah, program pengembangan eh, sorry tanpa komitmen pemimpin, strategis pengembangan akan sulit berhasil, Bapak dan Ibu. Nah, di sini perlunya ada dukungan aktif dari manajer senior. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti direktur utama hadir langsung dalam pembukaan pelatihan dan bahkan untuk menjadi mentor. Ini memberi motivasi tambahan bagi karyawan bahwa pengembangan SDM adalah prioritas nyata, bukan sekedar formalitas. Jadi kesimpulannya adalah kalau dilihat dari penjelasan empat tahapan ini, fondasi keempat landasan ini seperti fondasi bangunan Bapak dan Ibu. Kalau tidak kuat dan menyatu, maka strategi pengembangan SDM yang dibangun dari atas atau akan mudah runtuh. Maka penting untuk dirancang matang dan dijalankan secara konsisten seperti itu. Kemudian di sini penyelarasan dengan tujuan bisnis. Nah, konsep utamanya adalah di sini ada identifikasi tujuan strategis. Yang pertama adalah memahami arah dan prioritas organisasi. Langkah pertama adalah memahami kemana organisasi ingin bergerak. Organisasi perlu menetapkan yang pertama adalah visi jangka panjang, kemudian prioritas utama bisnis, misalnya inovasi efisiensi, kemudian ekspansi pasar. Nah, jika perusahaan ingin masuk pasar digital dalam 2 tahun, contohnya adalah maka SDM harus disiapkan dengan keahlian digital seperti UI atau UX, data analitik, dan data digital marketing atau analisa data seperti itu. Kemudian yang kedua adalah analisa kesenjangan kompetensi, yaitu menilai kapabilitas saat ini versus kebutuhan. Nah, jadi Kak, kalau misalnya, ya, Bu.
lagi ya Pak. Oh ya, siap. Nah, setelah tahu tujuannya, kita nilai apakah SDM saat ini memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Nah, pertanyaan pentingnya tuh seperti ini. Apakah kita sudah memiliki keahlian yang sesuai dengan job desk yang kita berikan? Apakah manajer mampu memimpin perubahan? Nah, biasanya dari pertanyaan-pertanyaan itu akan menghasilkan evaluasi yang menunjukkan hanya 20% staf IT yang paham computing, maka ini menjadi prioritas pengembangan lebih lanjutnya. Atau misalnya HRD tidak memahami tentang KPI, pengukuran kinerja SDM seperti itu. Nah, lanjut yang ketiga adalah pengembangan program terarah, yaitu merancang inisiatif pengembangan spesifik, di mana berdasarkan kesenjangan tadi disusun program pengembangan yang spesifik dan relevan. Jadi tidak asal pelatihan Bapak dan Ibu, tapi benar-benar terlatih atau terarah. Nah, fokusnya adalah untuk apa? Untuk kebutuhan yang nyata, kemudian target jangka pendek dan jangka panjang, serta keterlibatan langsung dalam proyek nyata. Contohnya adalah jika kesenjangan ada di leadership digital, maka dibuat program digital leadership accelerator untuk manajer menengah ke bawah gitu Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir adalah pengukuran dampak bisnis, mengevaluasi kontribusi terhadap hasil bisnis. Nah, program pengembangan sumber daya manusia itu harus bisa diukur kontribusinya terhadap performa bisnis. Jadi semua instansi organisasi pasti tidak terlepas keinginannya itu adalah untuk mencapai profitabilitas. Nah, salah satunya adalah indikatornya bisa berupa peningkatan produktivitas, kemudian kualitas layanan yang lebih baik, serta peningkatan omset dan retensi karyawan yang meningkat gitu Bapak dan Ibu. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya kita lihat setelah pelatihan digital proses, biasanya waktu produksi yang tadinya turun 15% dan kepuasan pelanggan meningkat menjadi 20% seperti itu. Kemudian di sini pengembangan strategi analisis SWOT. Nah, yang pertama adalah kekuatan, sorry, kekuatan di sini ada talenta internal yang kuat, budaya pembelajaran, sistem manajemen pengetahuan, dan kelemahannya di sini ada kesenjangan keterampilan digital, proses onboarding tidak konsisten antar karyawan dengan karyawan yang lain, tingkat retensi bervariasi, kemudian ada peluang teknologi pembelajaran baru, kolaborasi dengan institusi pendidikan, pasar talenta global, serta yang paling penting adalah ancaman, yaitu di mana suatu organisasi itu bisa menghadapi ancaman talenta ketat gitu, persaingan talenta ketat, perubahan teknologi cepat, dan ekspansi generasi baru. Nah, kalau misalnya kita lihat perubahan paradigma pengembangan SDM di sini dibagi menjadi beberapa era ya Bapak dan Ibu. Kalau di sini ada 4 era. Yang pertama adalah era industrialisasi, yaitu fokus pada keterampilan teknik dan efisiensi operasional. Jadi kalau misalnya kita lihat SDM tidak bisa dikembangkan dengan cara yang sama dari masa ke masa. Lingkungan kerja bisa berubah, maka pendekatan juga harus berbeda, Bapak dan Ibu. Nah, yang tadi itu untuk era industrialisasi itu fokusnya adalah keterampilan teknik dan kerja rutin tentunya. Tujuannya untuk apa? Yaitu efisiensi dan produktivitas di lini produksi. Contohnya pekerja pabrik dilatih mengoperasikan mesin, mengikuti SOP, dan bekerja cepat. Nah, SDM, nah di era industrialisasi ini SDM hanya dilihat sebagai alat kerja. Yang kedua adalah era reformasi, di mana penekanan pada pengetahuan dan keterampilan kognitif. Nah, di era reformasi ini, Bapak dan Ibu, kita lihat, eh, sorry, di era informasi ini, fokusnya itu adalah pengetahuan dan kemampuan yang berpikir. Nah, memiliki tujuan pengolahan data, pelayanan, dan komunikasi. Contohnya adalah karyawan dilatih menggunakan komputer, email, dan software kantor. Nah, kita lihat di sini SDM adalah mulai dipandang sebagai aset pengetahuan di era reformasi. Sedangkan di era digital itu fokusnya adalah adaptasi teknologi dan pembelajaran berkelanjutan.
yang memiliki tujuan siap siap hadapi perubahan cepat. Contohnya adalah seperti karyawan mengikuti pelatihan digital marketing, cloud computing, atau misalnya pelatihan pengukuran kinerja karyawan dan lain sebagainya. Tetapi di era digital ini biasanya SDM itu harus cepat belajar dan fleksibel. Kemudian yang terakhir adalah di era disrupsi ya Bapak dan Ibu, yaitu pengembangan kapabilitas, transformasi, dan inovasi. Yang memiliki tujuan apa? Tujuannya itu adalah untuk menjawab ketidakpastian dan menciptakan solusi baru. Contohnya seperti misalnya tim lintas divisi ikut workshop design thinking untuk inovasi produk. Nah, pada era di erupsi ini, biasanya sumber daya manusia itu diposisikan sebagai agen perubahan dan inovasi. Jadi, semakin maju zamannya, sumber daya manusia tidak hanya dituntut bisa bekerja, tetapi juga bisa berpikir, berinovasi, dan beradaptasi dengan cepat. Nah, seperti itu. Kemudian di sini adalah yang selanjutnya berjasanya dunia PUCA ya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah ketidakstabilan, ketidakpastian, kemudian kompleksitas, kemudian ambiguitas. Nah, kalau misalnya kita belajar mengenai FUKA ya Bapak dan Ibu, istilah penting dalam dunia manajemen dan pengembangan sumber daya modern pada saat ini. eh, jadi FUKA itu singkatan yang tadi sudah dibahas ya Bapak dan Ibu ya, ketidakpastian sampai ke ambiguitas. Di mana FUKA menggambarkan dunia yang cepat berubah, sulit diprediksi dan penuh tantangan. Nah, satu-satu yang akan saya bahas adalah ketidakstabilan atau volatility, di mana perubahan cepat dan tiba-tiba. Nah, ini memiliki tantangan SDM adalah SDM tersebut harus cepat beradaptasi. Contohnya seperti harga bahan baku naik drastis ketika krisis global. Tim produksi harus cepat cari alternatif bahan tentunya seperti itu. Kemudian ketidakpastian, artinya sulit memprediksi masa depan. Nah, tantangan sumber daya manusia adalah apa? Yaitu butuhnya fleksibilitas dan improvisasi. Nah, contohnya seperti perubahan regulasi pemerintah yang mendadak, tim legal dan HR biasanya harus sigap menyesuaikan kebijakan dengan kebijakan pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah kompleksitas, yaitu banyak faktor saling terkait. Yaitu tantangan SDM-nya adalah harus mampu berpikir sistematik. Contohnya seperti keputusan ekspansi bisnis harus mempertimbangkan pasar logistik, pajak, budaya, lokal, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah ambiguitas, yaitu situasi tidak jelas dan bisa ditafsirkan berbeda Bapak dan Ibu. Nah, tantangan SDM-nya adalah harus mampu berpikir Oh, yang dia 1 menit lagi ya, Pak. Oh iya, siap. Jadi pada intinya untuk FUKA ini Bapak dan Ibu dalam dunia FUKA bukan hanya keterampilan teknis yang penting, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, adaptatif dan tangguh dalam ketidakstabilan. Oke, selanjutnya di sini ada langsung saja ke sini Bapak dan Ibu. Nah, ini transformasi SDM tantangan utama. Yang pertama adalah perubahan demografi, tentunya multigenerasi dalam satu tempat kerja dengan kebutuhan berbeda. Kemudian ada revolusi digital, kemudian ada globalisasi dan perubahan ekspansi serta dinamika bisnis. Nah, itulah yang menjadi tantangan utama transformasi SDM ke saat ini dan ke depannya, terutama di revolusi digital. Kalau misalnya SDM kita tidak siap, mungkin suatu saat akan digantikan oleh AI dan robotik digital sebagainya. Untuk berikutnya di sini silakan Pak Didit. Oke, silakan lanjutkan. Iya. Slide berikutnya, Pak Alan, tolong. Ya, siap. Baik, izin melanjutkan, Prof. Bapak Ibu semua, Bismillahirrahmanirrahim. Wa hatta bima ladaihim wa aqsaqulla syai'in adada rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada tren eh, ada tiga tren terkini dalam teknologi HR yang mencakup
HR Analytics, pembelajaran menggunakan VR, ER, dan mobile HR. Yang pertama, HR Analytics. HR Analytics semakin menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan di bidang sumber daya manusia. Nah, dengan memanfaatkan data besar dan analitik prediktif, organisasi dapat mengidentifikasi tren tenaga kerja, memprediksi kebutuhan keterampilan di masa depan, dan mengelola tingkat retensi karyawan. Kemudian yang kedua ada pembelajaran menggunakan VR atau AR. Penggunaan teknologi virtual reality ya, VR, dan augmented reality, AR, dalam pembelajaran dan pengembangan karyawan semakin meningkat. Teknologi ini memungkinkan pengalaman belajar yang imersif dan interaktif, di mana karyawan dapat berlatih dalam simulasi situasi nyata. Kemudian yang ketiga ada mobile HR. Mobile HR merujuk pada penggunaan aplikasi dan portal seluler yang memungkinkan karyawan untuk mengakses informasi dan layanan HR kapan saja dan di mana saja. Next, Pak. Kemudian ada komponen transformasi digital HR. Transformasi digital HR terdiri dari beberapa komponen penting yang dapat meningkatkan efisiensi, keterlibatan, dan efektivitas proses sumber daya manusia. Yang pertama ada optimasi proses. Nah, optimasi proses mengacu pada pengguna teknologi untuk menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi berbagai fungsi HR. Ini meliputi otomatisasi tugas-tugas administratif seperti penggajian, pengelolaan waktu, dan proses rekrutmen. Kemudian yang kedua ada employee experience. Employee experience menjadi fokus utama dalam transformasi digital HR. Ini melibatkan penciptaan pengalaman yang lebih baik dan lebih terintegrasi bagi karyawan di seluruh siklus hidup mereka dalam organisasi. Kemudian yang ketiga ada data dan analitik. Nah, penggunaan data dan analitik dalam HR semakin penting dalam pengambilan keputusan yang berbasis data. Nah, organisasi dapat mengumpulkan dan menganalisis data karyawan untuk mendapatkan wawasan tentang kinerja, kemudian keterlibatan, dan kebutuhan pengembangan. Kemudian yang keempat ada integrasi sistem. Nah, integrasi sistem ini mencakup penggabungan berbagai sistem dan alat yang digunakan dalam HR untuk menciptakan ekosistem yang lebih kohesif dan efisien. Next, Pak Alan. Di sini ada dampak kecerdasan buatan ya. Kecerdasan buatan yang lagi ngetren ya, AI, semakin banyak diterapkan dalam bidang sumber daya manusia dan membawa berbagai dampak signifikan. Yang pertama ada meliputi area aplikasi. Nah, kecerdasan buatan dapat diterapkan di berbagai area dalam sumber daya manusia, termasuk yang pertama rekrutmen dan seleksi, kemudian pengembangan karyawan dan pembelajaran, manajemen kinerja. Kemudian yang kedua manfaatnya. Nah, pengembangan AI di dalam sumber daya manusia menawarkan berbagai manfaat. Yang pertama efisiensi proses. Kemudian yang kedua pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga meningkatkan pengalaman karyawan. Kemudian selanjutnya ada tantangan. Nah, meskipun ada banyak manfaat,
penggunaan AI dalam sumber daya manusia juga menghadapi berbagai tantangan seperti ya ketidakadilan dan bias. Kemudian kekhawatiran privasi dan resistensi terhadap perubahan. Next, Pak. Membangun roadmap transformasi sumber daya manusia adalah langkah penting dalam memastikan bahwa fungsi HR dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan organisasi dan lingkungan bisnis yang dinamis. Nah, terdapat 5 komponen ya, Bapak Ibu. Terdapat 5 komponen. Yang pertama, evaluasi kondisi saat ini. Nah, tahap pertama dalam proses ini adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi saat ini dari fungsi sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, penetapan visi masa depan. Nah, setelah mengevaluasi kondisi saat ini, langkah selanjutnya adalah menetapkan visi masa depan untuk fungsi sumber daya manusia. Visi ini harus mencerminkan tujuan strategis organisasi dan kebutuhan tenaga kerja yang akan datang. Kemudian yang ketiga, identifikasi kesenjangan. Nah, di tahap ini, organisasi perlu melakukan analisis kesenjangan antara kondisi saat ini dan visi masa depan yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya yang keempat, pengembangan rencana aksi. Nah, setelah mengidentifikasi kesenjangan, langkah berikutnya adalah mengembangkan rencana aksi yang jelas dan terperinci. Rencana ini harus mencakup langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengatasi kesenjangan yang telah diidentifikasikan serta sumber daya yang dibutuhkan, waktu pelaksanaan dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Kemudian yang kelima, implementasi dan evaluasi. Nah, tahap terakhir melibatkan pelaksanaan rencana aksi dan melakukan evaluasi secara berkala. Nah, implementasi harus dilakukan secara sistematis dan melibatkan komunikasi yang jelas dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan dukungan dan komitmen terhadap perubahan. Next. Mengubah budaya organisasi adalah proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang terintegrasi. Yang pertama, ada artikulasi nilai. Nah, artikulasi nilai adalah langkah awal yang krusial dalam mengubah budaya organisasi. Ini melibatkan penetapan dan pengkomunikasian nilai-nilai inti yang ingin dijunjung oleh organisasi. Nah, nilai-nilai ini harus mencerminkan tujuan dan visi perusahaan, organisasi, serta menjadi dasar bagi perilaku dan keputusan yang diambil oleh karyawan di semua tingkat. Kemudian yang kedua, keteladanan pemimpin. Pemimpin memainkan peran krusial dalam proses transformasi budaya. Nah, keteladanan pemimpin berarti bahwa mereka harus memperlihatkan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai baru yang diinginkannya. Kemudian yang ketiga, penguatan sistem. Penguatan sistem mencakup penyesuaian kebijakan, prosedur, dan praktik dalam organisasi untuk mendukung nilai-nilai budaya yang baru. Ini mencakup pengembangan sistem penghargaan dan pengakuan yang sejalan dengan perilaku yang diinginkan, serta memastikan bahwa proses rekrutmen, kemudian penilaian kinerja dan pengembangan karyawan mencerminkan budaya yang ingin dibangun. Kemudian yang keempat, pengalaman karyawan. Nah, pengalaman karyawan adalah komponen kunci dalam mengubah budaya organisasi. Ini mencakup semua interaksi yang dimiliki karyawan dengan organisasi, mulai dari perekrutan hingga pelatihan dan pengembangan hingga pengalaman sehari-hari di tempat kerja.
Next, Pak. Kita masuk ke manajemen bakat siklus komprehensif. Nah, manajemen bakat adalah proses strategis yang dirancang untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Kemudian ada beberapa komponen ya, ada lima komponen ya dengan hal ini. Yang pertama perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja merupakan langkah awal yang penting dalam manajemen bakat. Kemudian yang kedua suksesi dan transisi. Suksesi dan transisi adalah komponen penting juga yang memastikan keberlangsungan organisasi dalam menghadapi pergeseran posisi dan perubahan kepemimpinan. Kemudian yang ketiga, rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi adalah proses penting juga yang bertujuan untuk menarik dan memilih kandidat yang tepat untuk posisi yang tersedia. Kemudian yang keempat ada onboarding and integrasi. Onboarding dan integrasi merupakan tahap di mana karyawan baru diperkenalkan ke budaya organisasi dan diintegrasikan ke dalam tim. Kemudian yang kelima, pengembangan dan retensi. Nah, pengembangan dan retensi merupakan komponen yang terakhir dalam siklus manajemen bakat. Organisasi perlu terus mengembangkan karyawan melalui pelatihan, mentoring, dan kesempatan berkembang, dan yang lainnya. Next, Pak Alan. Kemudian Pak Didi, strategi mohon izin manajemen waktunya bakat. tinggal 5 menit lagi ya, Pak. Iya, boleh Bu. Strategi manajemen bakat adalah pendekatan sistematis yang bertujuan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Yang pertama, pemetaan talents. Pemetaan talents adalah proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis keterampilan, kompetensi, dan potensi karyawan di dalam organisasi. Kemudian yang kedua, manajemen kinerja. Manajemen kinerja melibatkan penetapan tujuan yang jelas, evaluasi reguler, dan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja individu dan tim. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi merupakan fokus pada peningkatan keterampilan dan kapabilitas karyawan untuk memenuhi tuntutan kerjaan dan mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang keempat, manajemen karir. Manajemen karir berfokus pada perencanaan dan pengembangan jalur karir bagi karyawan dalam organisasi. Kemudian yang kelima, keterlibatan dan pengakuan. Nah, keterlibatan dan pengakuan berperan penting dalam strategi manajemen bakat. Karyawan yang merasa dihargai dan diakui atas kontribusi mereka cenderung lebih terlibat dan loyal pada organisasi. Next, Pak Alang. Nah, ada 9 matriks ya, matriks potensi kinerja atau sering disebut sebagai 9 box ya. Yang pertama ada star. Yang pertama ada star. Nah, star ini bintang ya. Artinya karyawan yang termasuk dalam kategori ini memiliki kinerja tinggi dan potensi yang tinggi. Kemudian ada future star, bintang masa depan. Nah, pada komponen ini ya, kategori ini mencakup karyawan yang menunjukkan kinerja baik tetapi memiliki potensi yang sangat tinggi. Kemudian yang ketiga ada Enigmas. Pada Enigmas ini adalah karyawan yang memiliki kinerja baik tetapi tidak jelas mengenai potensi mereka. Kemudian yang keempat ada core player. Nah, di sini core player ini ada dua ya.
ada core player inti, ada core player sedang. Artinya karyawan dalam kategori ini menunjukkan kinerja stabil, tetapi tidak memiliki potensi untuk tumbuh lebih jauh dalam organisasi. Di sini. Kemudian yang kelima ada dilemas ya, atau dilema. Nah, artinya karyawan dalam kategori ini memiliki kinerja yang baik, tetapi potensi mereka dipertanyakan. Ya, kemudian yang keenam ada workhorse, artinya kuda pekerja. Nah, kategori ini mencakup karyawan yang memiliki kinerja memuaskan, tapi potensi mereka tidak tinggi. Kemudian yang ketujuh, profesional. Karyawan artinya karyawan dalam kategori ini menunjukkan kinerja yang memuaskan dengan potensi yang tinggi. Kemudian yang kedelapan, eh, ini sebenarnya yang kesembilan ya, tadi ada dua, iceberg, artinya kepentingan yang terpendam. Karyawan yang memiliki potensi tinggi tetapi kinerja rendah. Next, Pak Alan. Next. Employee value proportion. Employee value proportion ya adalah pernyataan yang menjelaskan apa yang membuat sebuah organisasi menarik bagi karyawan, mengembangkan total nilai yang ditawarkan pada karyawan sebagai imbalan atas kontribusi mereka. Ada beberapa komponen. Yang pertama, kompensasi dan benefit. Kemudian yang kedua, lingkungan kerja. Yang ketiga, ada pengembangan karir. Next, Pak Alan. Pak Didit, 2 menit lagi ya, Pak. Ya, berapa menit lagi, Bu? 2 menit lagi ya, Pak. 2 menit, baik. Next lagi, Pak Alan. Ini nanti manajemen kinerja banyak kayaknya nanti ya nih. Di sini ada 4 ya program. Sudah cukup, Pak Alan. Yang tadi program pengembangan talent. Program pengembangan talent ya adalah inisiatif yang direncanakan untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi, mendukung, dan mengembangkan individu dengan potensi tinggi. Yang pertama meliputi identifikasi talent atau talenta. Proses ini melibatkan pengenalan dan pemetaan karyawan yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkontribusi secara signifikan pada organisasi. Kemudian yang kedua ada penilaian kebutuhan. Nah, setelah talent diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian kebutuhan untuk memahami keterampilan, kompetensi, dan area pengembangan yang diperlukan untuk individu tersebut. Yang ketiga, rencana pengembangan. Nah, rencana pengembangan adalah strategi yang direncanakan untuk membantu individu mencapai tujuan karir dan pengembangan mereka. Kemudian yang keempat, implementasinya. Nah, implementasi ini adalah tahap di mana rencana pengembangan dilaksanakan. Ini dapat mencakup berbagai program dan aktivitas seperti pelatihan, mentoring, coaching, pengalaman lapangan, dan workshop. Next, Pak Alan. Strategi pengembangan dan strategi pembelajaran dan pengembangan modern dirancang untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di tempat kerja dengan memanfaatkan teknologi dan memahami cara karyawan belajar saat ini. Ada beberapa komponen, ada 4 komponen. Yang pertama, pembelajaran sosial. Nah, pembelajaran sosial melibatkan interaksi dan kolaborasi antar karyawan sebagai bagian dari
proses pembelajaran. Kemudian yang kedua ada micro-learning. Micro-learning. Nah, micro-learning ini adalah pendekatan yang menyajikan pembelajaran dalam potensi kecil yang mudah dicerna. Kemudian yang ketiga, learning journey. Nah, learning journey merupakan rencana pengembangan yang terstruktur dan berfokus pada perjalanan pembelajaran individu yang mencakup berbagai aktivitas dan pengalaman sepanjang waktu. Kemudian yang keempat, performance support. Nah, performance support merujuk pada alat dan sumber daya yang dirancang untuk membantu karyawan dalam melakukan pekerjaan mereka secara lebih efektif dan efisien. Next, Pak Alan. Mengembangkan rencana sukesi. Mengembangkan rencana sukesi yang efektif sangat penting untuk memastikan kelangsungan dan stabilitas organisasi, terutama dalam menghadapi perubahan atau pergeseran dalam kepemimpinan. Yang pertama meliputi identifikasi posisi kritis. Nah, langkah pertama dalam pengembangan rencana sukses ini adalah mengidentifikasi posisi kritis dalam organisasi. Kemudian penilaian kesiapan. Nah, setelah posisi kritis diidentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan penilaian terhadap kesiapan karyawan yang berpotensi untuk mengisi posisi tersebut. Kemudian yang ketiga, pengembangan terarah. Nah, pengembangan terarah ini adalah langkah di mana organisasi menciptakan rencana pengembangan untuk individu yang teridentifikasi. Kemudian yang keempat, transisi terencana. Nah, transisi terencana ini adalah proses di mana individu yang disiapkan melakukan peralihan ke dalam posisi kritis. Next, Pak Alan. Ya, next lagi Pak Alan. Di slide integrasi sistem manajemen. Next. Nah, integrasi sistem manajemen talents adalah yang tadi Pak Alan, integrasi sistem manajemen talents. Nah, ini ya. Integrasi sistem manajemen talents merupakan pendekatan strategis yang bertujuan untuk mengoptimalisasikan pengelolaan dan pengembangan bakat dalam organisasi. Yang pertama melalui platform terpadu. Nah, platform terpadu adalah kerangka kerja atau sistem yang mengintegrasikan berbagai fungsi manajemen talents ke dalam satu sistem yang komprehensif. Kemudian yang kedua ada aliran data mulus. Aliran data mulus merujuk pada kemampuan sistem untuk mentransfer informasi dan data antara berbagai fungsi dan departemen tanpa hambatan. Kemudian yang ketiga akses universal. Akses universal mengacu pada kemampuan karyawan dan pengelola untuk mengakses informasi dan alat manajemen bakat kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang terakhir, next Pak Alan. Pak Didit, waktunya sudah habis ya Pak Didit. Oh baik, langsung ke daftar pustaka aja Pak. Itu Pak Alan. Nah, sudah habis waktunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Prof. Ya, baik ya. Saya kembalikan ke Pak Alan, Kayaknya ke emang Prof. Ya, maaf, jadi Prof. buru-buru ya ini. Saya kemarin tadi juga ada bilang kalau misalnya kita ada satu lagi tanggal 21, monggo aja manajemen kinerja di tanggal 21. Bisa begitu juga, terserah. Jadi sekarang langsung aja tanya jawab ya untuk bab 5 ini ya. Kan Pak Didit sama Pak Alan ke bagian yang 5 ya. Yang 6 adalah manajemen kinerja. Jadi kalau manajemen kinerja nanti next itu ada 3 orang kan ya? Iya, Gimana? Prof. 3 orang, Prof. Maunya gimana? Atau Boleh, dalam Prof. Minggu depan.
dalam atau dalam waktu yang se ini ya kayaknya kita ya udah terserah gimana. Minggu depan aja. Siap, Prof. Minggu depan, Prof. Mm-mm. Ya, Prof, minggu Oke. depan aja. Ya, sekarang kita diskusikan karena kinerja itu merupakan variabel dependen ya, dan Hmm. kebanyakan itu eh, output daripada SDM ini sebenarnya ke kinerja. Jadi kinerja itu bisa efektivitas kerja, kemudian efisiensi kerja, produktivitas, prestasi kerja, apalagi itu yang bisa dijadikan variabel dependen ya di dalam disertasi. Jadi ini kita masuk sekalian untuk kasus disertasi. Itu ya. Ya. Kalau kita nggak kalau misalnya paginya masih ini terserah deh mau online atau mau offline nantinya. Ya kita kan offline udah sering ya, udah Ya. banyak ya. Ya, Prof, online aja kali ya, Bro. Ya Prof, nanti kita lihat nanti. Saya nggak tahu nih ada aturan-aturan apa itu. MF apa ya istilahnya tadi? MF itu apa ya? Anda kan semua dosen nih. Coba ada peraturan dari Kemendristek Dikti itu yang istilahnya itu adalah, tapi itu saya nggak tahu juga. Anywhere gitu ya. Anywhere. Apakah itu betul atau? Tapi mungkin tergantung kebijakan dari masing-masing institusi kali ya. Yang kita sebut dengan itu apa namanya itu? MFA, apa nih lagi istilah MFA lagi. Ya, nanti kita lihat aja. Jadi jangan anywhere juga. Saya kurang setuju juga kalau anywhere ya. Tapi kalau online ya boleh lah. Jadi ada hybrid ya. Oke, kita buka forum diskusi. Monggo, ada yang mau bertanya. Tapi sebelum ini saya Pak Didit ini bisa diangkat untuk isu kontemporer nih Pak Didit. Kita kan sudah marah itu masih mute. Jadi Baik, kita Prof. sudah ya Mohon kita kan arahan. sudah digital kan. Emang kita nanti rencana topiknya kontemporer itu adalah digital payungnya gitu. Jadi nanti tapi jangan terlalu melebar ya. Ambil yang beberapa ini mengenai SDM-nya. Oke, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Kalau nggak ada kita langsung aja kinerja apa gimana? Ini orang kinerja kayaknya udah siap-siap nih, udah kayaknya udah mau ngeluarin aja nih. iya sih sebetulnya udah lengkap juga ya, Prof. Iya betul Prof. Boleh Kenapa? langsung langsung kinerja Pak Rama. Tapi janganlah tanggung Eh, jawab dulu, yang yang tadi nanti tanggung yang tadi jawabin dia nggak coba mengerti, enggak. yang tadi dia nggak mengerti ya. Itu kan kalau yang kinerja kalau kita 3 orang 3 kali itu 15 menit aja Bu ini udah repot memberhentikan. Ya namanya dosen kalau ngomong ya susah lah. Jadi bisa jadi 25 kali 3 75 menit lagi. Nah, udah lebih. Kecuali kita mulai sekarang sedikit, nanti nextnya kita tambahin lagi juga boleh. Tapi itu ada yang menarik tadi yang disebutkan oleh eh, Pak Alan sama Pak Didi tadi itu mengenai bagaimana si organisasi memanage apa ya pengembangan organisasi ini merupakan satu hal yang penting loh. Kenapa? Karena ini adalah salah satu tujuannya kalau di dalam SDM itu ada yang mengatakan itu adalah faktor yang utama ya untuk memotivasi karyawan. Jadi karyawan itu nggak mau stuck, dia selalu develop, selalu tumbuh, berkembang. Ya, itu salah satu cara untuk memotivasinya. Nah, sekarang perkembangan itu dalam bentuk apa? Ada finance, ada karir, ada kalau karir terbatas dong ya, karena kita kan ngerucut gitu ya, nggak mungkin dong dipromosikan semuanya. Nah, si HR harus mencari cara bagaimana si karyawan itu bisa tumbuh terus, develop terus ya, dengan berbagai macam bentuk metodenya. Ada yang kita sebut dengan pengayaan pekerjaan. Nah, itu juga sudah disebut dengan pengembangan. Hmm. Apakah secara horizontal atau secara vertikal? Kalau secara horizontal berarti dia itu diberdayakan untuk beberapa pekerjaan yang levelnya sama.
Kalau secara vertikal dia diberdayakan dalam bentuk level yang ini lebih lebih tinggi. Ya, jadi dia dikasih kesempatan untuk level yang lebih tinggi, tapi dia juga eh, diberdayakan untuk level yang di bawahnya. Nah, bentuk-bentuk seperti itu yang harus diperhatikan oleh si HR. Ya. Empowerment, ada pemberdayaan oleh si HR itu terhadap individu itu. Trust, dia dikasih kepercayaan. Pendelegasian wewenang, ya delegasikan wewenang untuk dia bisa bekerja. Nah, ini suatu hal yang kita sebut juga dia adalah pengembangan. Nah, kalau pengembangan organisasi itu nanti Pak Alan sama Pak Didit masuk ke restrukturisasi. Jadi ada struktur kita itu yang struktur itu selalu dia mengarah kepada tujuan. Kalau tujuannya semakin ke depan, semakin berubah, semakin maju, itu struktur organisasi itu juga mengalami perubahan. Struktur mengalami perubahan, individu yang ada di dalamnya juga berubah. Ya, jadi nggak mungkin individunya akan begitu aja kalau tujuan berubah. Dan tidak mungkin tujuan berubah, strukturnya juga seperti itu. Saya mau nambah divisi satu lagi, ya kan ada divisi awalnya divisi A, sekarang divisi B, berarti sudah ada dua divisi. Nah, untuk divisi yang dua ini siapa ya? Posisinya siapa nih? Nah, masuk nanti talenta. Makanya oleh karena itu ada talenta pool. Talenta pool itu adalah bagaimana caranya kita mengklasterkan ya, mengelompokkan orang yang talentanya sama itu dikelompokkan dalam satu tempat yang sama. Nah, sehingga nanti kalau misalnya kita butuh orang yang mana, yang kompetensi yang mana, kita sudah ada. Nah, ya kita mau kayak input proses output. Nah, input ini kan harus di manage, harus ada diorganisir gitu loh. Pada saat kita proses ini udah ada nih, ya. Inputnya sudah ada. Makanya orang kalau dianalisis situasi itu dalam membuat studi kelayakan go atau tidaknya ya, go atau no go-nya itu kan dia dari input. Inputnya tersedia atau tidak. Kontinuitas input itu ada atau tidak. Nah, gitu juga dengan SDM, manusianya gitu. Jadi manusia itu ada atau tidak. Nah, bagaimana caranya itu pelatihan juga salah satu. Oke, ini udah saya buka nih. Ayo, ada yang bertanya enggak? Ini serba susah ya. Atau kalau enggak kita selesaikan. Mungkin saya Prof Rama, Prof. Oke, Pak. Oh kok, siapa ya? Silakan, Kak Rama. Ya Pak Didin, Pak Alan, menarik. Dan ini kemudian juga apa di tadi dibahas sama Prof Dikit mengenai manajemen talenta. Terus di bab ini kan ada chapter ini bicara tentang AI ya, Pak Didit ya, peranan AI. Ternyata AI Betul. juga bisa berperan dalam manajemen talenta kan gitu. Nah, mungkin gimana ya perannya seperti apa gitu loh. Karena saya tahu AI itu kan kayak semacam apakah memang program khusus ataukah memang dia dipakai untuk menganalisis atau memetakan atau apa. Mungkin ada pernah lihat contoh penerapannya nggak Pak Didi? Mbak, buka lagi slide AI-nya tadi. Atau kalau enggak usah, jawab aja deh. Peranan AI dalam itu pengembangan talenta itu loh Pak Didi. Tadi dibahas di chapter slide berapa gitu saya dengar. Tapi itu lagi cari apa itu? Kecerdasan ini ya, Prof ya. Pak Rama, kecerdasan buatan AI ya. Iya Jadi, AI jelas. eh, Ah, ya, ini kecerdasan buatan dapat diterapkan di berbagai area dalam sumber daya manusia ya, termasuk rekrutmen dan seleksi. Nah, AI dapat digunakan untuk menganalisis resum ya, eh, menyaring kandidat dan mengoptimalkan proses wawancara awal melalui chatbot, teknologi pemrosesan bahasa alami ya, atau kalau ini perannya kan peran dari apa rekrutmen itu eh, orang psikolog biasanya, neural linguistic
programmer itu, Pak Pak Rama. Memungkinkan sistem untuk lebih memahami dan menilai kemampuan serta kualifikasi calon karyawan secara efisien. Tuh. Kemudian pada pengembangan karyawan dan pembelajaran. Nah, AI dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi pelatihan yang dipersonalisasikan bagi karyawan berdasarkan analisis dan keterampilan dan tujuan karir yang dimilikinya. Nah, ini membuat program pengembangan lebih relevan dan efektif. Kemudian selanjutnya ada manajemen kinerja. Algoritme AI dapat membantu menganalisis data kinerja karyawan secara real time, memberikan umpan balik yang lebih tepat waktu dan terarah. Itu para mungkin ada tambahan dari teman-teman atau Pak Alan mau menambahkan? Ya, saya mungkin menambahkan ya. Tadi kalau misalnya kita lihat di perubahan demografi ya Pak Rama dalam pemilihan manajemen talenta itu memang disinggung juga gitu ya. Di mana dunia kerja sekarang itu diisi oleh berbagai generasi gitu Pak Rama. Mulai dari baby boomers, kemudian Gen X, milenial, kemudian hingga Gen Z gitu. Nah, contohnya adalah seperti apa? Contohnya adalah Gen Z itu kita bisa lihat lebih suka fleksibilitas dan teknologi gitu Pak Rahmat. Sedangkan generasi sebelumnya mungkin lebih suka struktur yang tadi Prof bilang yang lebih jelas. Nah, jadi HR atau HR harus bisa menjembatani kebutuhan ini di masing-masing divisinya gitu Pak Rahmat. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi ke depan, di mana ada namanya revolusi digital gitu. Nah, revolusi digital yang tadi Pak Rama singgung, yaitu teknologi seperti AI, otomatisasi, kemudian dan platform digital yang mengubah cara kinerja kita bekerja gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti proses rekrutmen yang tadi Pak Dedit jelaskan Pak Rama. Kini banyak dilakukan melalui AI dan video interview yang kemarin Bu Duha jelaskan juga, itu sudah bisa mendeteksi mulai dari kecakapan komunikasi skillnya seperti apa, kemudian tingkat confidence-nya seperti apa, itu sudah roadmap di interview yang kita laksanakan secara langsung menggunakan video interview, bukan lagi hanya lewat wawancara secara manual atau langsung datang ke kantor gitu. Nah, yang ketiga mungkin itu ya Pak Rama ya. Jadi revolusi digital berbasis AI ini memang sudah banyak sehingga untuk mencari talenta eh, karyawan itu sangat lebih mudah dibantu oleh teknologi AI. Mungkin itu ya Prof ya, Pak Didit. Mungkin teman-teman atau Prof bisa menambahkan. Ya, yang penting adalah dia substitusi atau membantu. Nah, itu yang penting. Hmm, betul. Ya. Apakah dia merupakan substitusi atau dia bisa meningkatkan produktivitas daripada manusia? Hmm. Bagaimana pendapat Bapak Ibu? If biasanya Pak Faif profesional. Ya. Pak Faif ada pernah lihat nggak Pak penerapan AI dalam rekrutmen atau apa nama program Akan dia apa menjadi pernah ada nggak sih Pak? Atau masih dalam konteks wacana aja loh Pak gitu loh Pak? Itu ini Pak, sudah banyak aplikasi sebetulnya ya yang beredar, yang ngetris tentang CV, kemudian terutama kalau misalkan di anak sekarang itu yang mereka aktif di LinkedIn, kalau kita lihat Oh, LinkedIn LinkedIn. mereka Oh itu iya kan iya. cakep-cakep banget tuh. Ya, betul. Nah, saya aja yang masih semester 6 di UI, itu saya baca apa namanya LinkedIn-nya itu sudah luar biasa gitu. Dan mereka itu mengumpulkan portofolio itu sangat sangat cepat gitu karena ekosistem digitalnya itu sudah dapat sehingga mereka terakselerasi gitu. Dan bikinnya itu ya dengan bantuan AI itu dengan mudahnya gitu bikin Jadi kalau misalnya sesuatu ada yang perusahaan output. butuh rekrutmen pegawai baru,
kalau CV kita, resume kita sesuai dengan kriteria, mungkin langsung muncul itu ya Pak ya, mungkin ya Pak ya, jadi kandidat kali ya Pak. Ya, ada aplikasi yang screening juga yang ini, Pak. Aplikasi Oh, screening yang otomatis screening gitu, Pak. Ya. Jadi kan mereka juga apply-nya itu kan digital, sehingga screeningnya juga digital. Nah, itu sangat efisien jadinya bisa men-screening ribuan aplikan dalam waktu singkat dan cukup ini ya, cukup akurat gitu. Sesuai dengan perintah kita hmm. untuk apa namanya screeningnya itu. Jadi bisa customize sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tapi kalau menyinggung dari Prof tadi memang saya pikir tetap tidak bisa substitusi ya. Tetap itu meningkatkan produktivitas, membantu kita mempercepat proses, membantu kita apa namanya mengakselerasi eh, proses, tetapi tidak bisa substitusi karena ibaratnya itu hanya tangan dan kaki kita saja, tapi kepalanya tetap harus di kita sebagai Ya. decision maker. Keputusan akhir tetap sama Ya, manusia aja ya ya, Pak ya. decision maker-nya tetap kita, kemudian yang mengarahkan. Makanya kan AI itu kan sangat tergantung dari prompting kita. Prompting itu kan kita yang menentukan. AI akan merespon sejauh mana prompt yang kita berikan itu secanggih apa, sespesifik apa itu sangat tergantung dari prompting yang kita berikan kepada AI tersebut, gitu, Pak. Jadi tetap itu sebagai ini aja support, tidak substitusi gitu. Untuk Hmm. sebagai asisten untuk membantu Ya, saja. Ya, jadi sama Baik. sebenarnya itu hampir sama IT ya, IT yang kita gunakan selama ini, tapi ini lebih canggih gitu ya. Jadi punya kelebihan dibandingkan yang sudah biasa. Nah, sekarang kalau kita ngomongin tentang kinerja nantinya, itu kan ada metode ya, metode. Nah, metode ini tepat atau tidak, nah Hmm. itu tergantung kalau rekrutmen berarti kan kita ingin mengetahui apakah orang itu, oh, kita ingin mendeteksi nih kompetensinya. Berarti ada knowledge, skill, dan attitude. Nah, tiga-tiganya ini kita harus tahu nih. Knowledge-nya seperti apa, skill-nya seperti apa, attitude-nya seperti apa. Kenapa sih orang menggunakan psikotes, kenapa sih orang menggunakan psikometrik dan segala macam metode ya untuk mengetahui yang attitude tadi misalnya. Nah, Hmm. jadi attitude itu dengan peralatan apakah kita bisa cari. Kalau di apa Eropa itu suka dia grafologi. Dia percaya kalau orang dari tulisan dia tahu ini orang ini jujur atau tidak. Kalau Anda pernah, Bapak Ibu pernah ke Arab, itu ke Umrah ya, itu dia Hmm. selalu menggunakan mata. Saya kemarin pernah coba ke Israel, ke Gaza, ya, ke apa, ke Pasti. Palestina. Itu kalau misalnya kita udah nggak tembus di ini, nggak tembus dengan di SR yang biasa, ya, itu ya. kita langsung dibawa ke kamar, dan ini mata kita yang dilihatnya. Nah, jadi ini ada beberapa cara. Nah, ini mungkin ini adalah salah satu yang metode yang gimana sih ya supaya eh, bisa terdeteksi ya apa yang kita inginkan. Nah, itu mungkin membantu ya. Jadi manusia mesin berupa manusia. Nah, itu. Jadi alatnya gitu. Ya betul ya Pak Faik ya. Jadi kalau seandainya nanti Pak mau mengangkat itu, monggo aja. Apa manfaatnya, apa keterbatasannya, ya kan? Apa yang bisa dia bantu terhadap proses HRM, mulai dari rekrutmen, ya, kemudian selection, ya, apalagi orientation, kemudian nanti masuk lagi ke ininya, ke penilaian kinerjanya, ya, kemudian bagaimana caranya dia dilatih. Ya, apakah kita menggunakan online atau terus-terusnya? Nah, itu mungkin yang bisa kita lakuin, ya. Pasti dia punya kelebihan, pasti ada efisiensi di sana, efektivitas di sana. Cuman dalam bentuk apa, ya. Sama aja di Jepang orang sekarang kan menggunakan apa conveyor ban berjalan itu kan tidak semuanya robot, ada manusia juga di sana. Kalau di Indonesia manusia semua. Kalau Indonesia masih masih manusia semua. Kenapa? Karena kita labor intensif kan. Hmm. Kalau mereka kan memang susah untuk mendapatkan manusia. Jadi kalau kita mengatakan manusia kita tidak berkualitas ya, nah ini itu sebenarnya bukannya karena kalau dari segi kekayaan kita manusianya banyak. Nah ini kompetensinya lagi mungkin yang agak kurang ya. Apakah karena terlalu banyak kompetensinya jadi kurang atau seperti apa?
Karena kalau semakin kita ke arah utaranya Eropa ya timur itu kayak Norwegia misalnya Swedia itu bukan main kualitas manusianya. Tapi kenapa? Karena dia mungkin karena sedikit ya, jadi gampang untuk meningkatkan kualitasnya. Itu bisa jadi seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya nanti ini adalah barang substitusi misalnya ya, kemudian konsekuensinya apa bagi SDM yang ada kita? Kalau dia merupakan barang pengganti, bagaimana itu ceritanya? Coba didiskusikan. Ancaman Ada atau satu sisi ancaman, Prof. Cuman memang nature-nya nanti ada pergeseran kan, artinya SDM itu kemudian bergeser ke ini lain apa namanya bahan-bahan yang lain karena dulu sebelum AI ada pun ketika ada otomatisasi, ketika ada industri 4.0 itu kan digitalisasi dan otomatisasi itu sedemikian masif itu kan mensubstitusi para tenaga kerja. Tapi akhirnya kan terjadi keseimbangan baru, ada lahan-lahan baru yang bisa digarap oleh tenaga kerja ini. Nanti AI juga gitu. ya, Satu sisi memang ya, ancaman, sisi yang lain dia melahirkan peluang-peluang baru yang dia bisa diambil oleh tenaga kerja yang lain. ya kembali lagi ke job desk tadi, ya kan? Karakteristik kerjanya apa? Ya, kalau kita bicara value daripada produk, apakah produk yang dihasilkan itu dengan teknologi yang canggih itu semakin tinggi value-nya atau yang dengan menggunakan tangan yang semakin canggih, semakin mahal harganya, ya kan? Jadi tergantung produknya apa. Jadi mungkin keseimbangan itu seperti itu. Jadi udah masuk tuh kita nih, tadi yang kita diskusikan udah masuk ke materi-materi yang dipresentasikan tadi. Ya, jadi mulai dari talentanya menghasilkan produk, kemudian produk itu buat apa, ya kemudian strategi development daripada organisasi seperti apa untuk mengikuti adanya perkembangan-perkembangan itu. Baik, ada lagi? Ya, kalau nggak ada nih, masih stop aja, udah. Eh, ini Prof, jadi kembali lagi mungkin ke itu ya Prof, ke knowledge management aset ya Prof. Ya, Jadi Indonesia itu memang kalau dilihat dari segi perkembangan memang belum bisa disamakan dengan negara maju gitu Prof ya. Seperti ya, China yang notabene itu kalau misalnya kita lihat ada namanya pabrik gelap ya Prof. Di mana pabrik gelap itu sudah menerapkan AI full dan robotik gitu tanpa ada manusia di situ tenaga manusianya gitu hanya sebagai eksekutor saja sama seperti Bapak If gitu Prof. ya. Mungkin Kalau di dulu ada, knowledge gimana Prof? ya kalau dulu kan ada produk one village gitu ya. Hmm, Terus ada Hmm. lagi komoditi bisa. unggulan gitu kan. Itu kan Hmm. beda. Bisa kok. Nah, di dalam satu negara mungkin Cina itu kan dia lebih lebih banyak. Kalau kalau ini kan lebih banyak apa ya? Dia kan produksi massal. Nah, jadi Hmm. kalau produksi massal ya dia mau mau yang seperti nggak ada uniknya. Semuanya tiruan. Hmm. Saya ke beberapa waktu yang lalu saya ke Guangzhou. Kebetulan adik saya, ipar saya konjen di sana. Kita sempat ke kantornya diskusi mengenai KW-KW itu luar biasa KW di sana. Ya, jadi barang-barang yang ada nih ibu-ibu nih yang Shopee-Shopee itu semuanya ada di sana. Mau pergi ke kemana namanya nih ke Mangga Dua itu barang-barangnya dia semua itu. Dan pas saya tanya ternyata mereka legal. Cuman masuk ke Indonesianya nanti kadang-kadang diacak. Jadi Hmm. kalau kita banyak itu ada kalau kita bisa kena itu barang-barang yang kita beli itu jadi ini jadi eh, diperiksa. Tapi banyak orang yang datang ke sana untuk ngambil barang kemudian jualan di Indonesia. Pintar banget dia meniru itu, waduh bukan main, bisa gitu loh. Saya pergi tuh ke ininya itu ke tempatnya itu, saya lihat, waduh. Nah itu kelebihannya apa keunggulannya orang Cina itu seperti itu. Jadi kalau seandainya kita lihat di pertanyaan tadi itu kalau di Jepang misalnya, kalau kita lihat kualitasnya itu kan bagus-bagus itu. Mereka untuk masuk ke sana juga dia seleksi. Nggak bakalan semua produk yang dia mau, walaupun mereknya sama ya, tapi dia kualitasnya lebih bagus. Nah, jadi balik kita ke sana lagi, SDM yang mana ini yang mau, kalau di Indonesia ya penduduknya terlalu banyak ya, sehingga dia untuk kalau mengatasi pengangguran kan kita harus ini kan mereka.
Nah, kalau seandainya kita terlalu canggih, saya nggak tahu nih mana yang duluan nih. Kalau kita terlalu canggih nanti manusianya banyak yang nganggur jadi. Yang Tapi muncul masalah masalah sosial, Prof. Kalau iya, terlalu canggih. walaupun itu nggak boleh ya sebenarnya itu nggak boleh. Kita harus berkembang dong, harus maju. Ya, jadi itu yang dilemanya SDM eh, banyak itu seperti itu. Tapi di India kan IT-nya bagus itu. Dengan penduduk yang banyak dia bisa meningkatkan ininya apa namanya kualitas IT-nya terkenal itu India itu bagus. Ya. Walaupun banyak yang miskin juga. Pas saya ke sana tuh gelandangan yang tidur di apa mobil-mobil itu banyak banget itu di situ. Tapi kalau Indonesia ya itu tadi ya tingkat pendidikan kita nggak merata ya kekayaan juga nggak merata. Jadi ada orang kaya di Indonesia ini lebih kaya dari orang-orang yang ada di negara yang sudah maju. Jadi gini rasionya itu sangat tinggi kalau kita. Nah, jadi makanya oleh karena itu organisasi atau perusahaan memang harus kalau tidak profesional emang agak sulit ya. Jadi dia untuk mencapai untuk yang maju itu. Profesional itu apa artinya? Dia harus efisien. Kalau Peter Drucker bilang dia efisien dan efektif. Apa artinya efisien? Dia menggunakan SDM yang betul-betul sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi full capacity. Nah, itu yang harusnya bukan kita memikirkan, wah, ini banyak pengangguran, kita harus ini harus jangan gitu. Ya, kita butuhnya berapa? Nah, kemudian kita menggunakan teknologi ini loh. Teknologi saya udah bagus, udah canggih, mesinnya udah bagus, udah beri banyak ini. Nah, itu kan modal udah masuk, aset sudah masuk ke mesin. Terus kita menambah lagi tenaga kerja, jadi double dong eh, modal kita. Nah, kalau orang yang profesional dia udah boleh mikir nih. Saya ini mau ngarah ke mana nih? Mau ngarah ke mau beli ini modal saya untuk mesin kah? Untuk peralatan kah? Atau saya iniin manusia yang berkualitas saya gaji besar. Kenapa? Karena manusia juga nggak mau digaji kecil kan. Apalagi kalau Anda butuh orang yang berkualitas. Mana mau dia produknya mesinnya bagus. Ya. Nah jadi itu. Ini ada portfolio di situ. Oke ya, jadi itu. eh, pengembangan organisasi yang tadi yang belum tersentuh itu adalah strukturisasinya. Jadi nanti boleh di ini ya nanti ya dibaca lagi yang udah ada. Yang jelas saya udah memberitahu itu ya. Ada yang sentralisasi, desentralisasi, ada yang pemimpin apa organisasi dengan tim, ada organisasi yang sifatnya fungsional. Nah itu ada bermacam-macam model bentuk organisasi. Ya, jadi kalau bertambah berubah pekerjaan organisasi juga mengalami. Oke, ada lagi? Tidak ada, ini udah mau pulang nih yang di kampus nih. Ya takut macet ya. Oh, Oke. kok Prof tahu? Hah? Kok Prof tahu kita ada di kampus? Ini di kampus tadi. Ya. Iya ya, Prof dari pagi, Prof. Boleh Saya di saya rumah. sebut, Prof. Ada 7 orang di sini, Prof. Oh, 7 orang aja. Tapi Tujuh yang lain orang, pada Prof. pulang. Saya juga tadi ke kampus, maka saya pikir-pikir nih Aha. ini saya juga ada acara kan. Jadi ya udah saya tunggu-tunggu nih Prof Mida nelfon saya jam berapa tadi jam 12 lewat malah. Saya bilang, wah, Prof udah telat. Saya bilang, ya udahlah. Saya bilang. Ya lah ya, mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu. Kalau enggak ya online. Ya, kita masuk ke kinerja. Oke ya, siap-siap kelompok berikutnya. Ya, nanti kita langsung off. Saya kasih waktu untuk 2 minggu menyelesaikan UTS-nya. Ya, sebelum nanti Prof Tuti masuk. Baik, kalau tidak ada lagi ya, saya sudahi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, selamat Prof. Mbak foto dulu Mas Alan. Terima kasih, Terima kasih. Prof. Boleh, boleh, Semangat boleh. ya. Foto-foto belum? Tuh. Foto. Baik, Bapak Ibu saya foto dulu ya. Yang 7 orang satu layar aja. Baik, saya foto ya Bapak Ibu ya. Ya. Pak Bu Eko boleh di on cam. 3, 2, 1. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Ini nggak ada bahasa ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Prof Amin. Ya. semuanya. Ayo, Bro. Prof. Amin.